Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Jangan patah semangat untuk terus belajar, meskipun kalian tidak dapat berjumpa dengan guru dan teman-teman. Tetap jaga kesehatan selama musim pandemi COVID-19 dengan cara tetap menggunakan masker saat bepergian, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dalam pembelajaran virtual kali ini, kita akan mempelajari materi kelas 5 pada tema 1. Kita akan mempelajari materi tentang organ gerak manusia dan hewan. Anak-anak, mari kita cermati teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan pada buku siswa kelas 5, tema 1, halaman 3. Setelah mencermati teks tersebut, kita ketahui bahwa terdapat 5 paragraf pada teks. Setiap paragraf mengandung satu ide pokok. Ide pokok adalah pokok pikiran atau permasalahan utama yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Ide pokok dapat terletak di awal maupun di akhir paragraf. Berikut ini adalah ide pokok dari kelima paragraf pada teks. Dari teks bacaan tersebut, kita juga mengetahui bahwa alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu yang pertama, tulang, dan yang kedua, otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kedua alat gerak tersebut bekerja sama membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jadi, tubuh kita bisa berjalan, berlari, berenang, melompat, dan lain-lain karena kita memiliki sistem gerak. Manusia umumnya bergerak menggunakan kaki dan tangan. Kaki dan tangan merupakan organ gerak. Anak-anak, mari kita perhatikan tampilan sistem gerak pada manusia berikut ini. Setelah kita memperhatikan tentang sistem gerak pada manusia, mari kita pelajari tentang organ gerak hewan. Seperti yang telah kita ketahui, hewan ada banyak sekali jenisnya. Tempat hidup hewan juga bermacam-macam. Mari kita mulai dengan mempelajari organ gerak pada hewan darat. Sebagian besar hewan darat bergerak menggunakan kaki. Sangat mudah bagi kita menjumpai hewan darat yang bergerak dengan kaki. Misalnya, kucing, kuda, laba-laba, dan katak. Untuk memberikan gambaran kepada kalian mengenai hewan yang bergerak menggunakan kaki, Ibu akan menggunakan
media ini. Media ini merupakan media alat gerak pada kucing. Kucing bergerak menggunakan kaki. Kucing memiliki 4 kaki. Fungsi organ gerak kucing ini, yaitu kaki, adalah untuk berjalan, berlari, melompat, dan mempertahankan diri. Hewan darat yang bergerak dengan otot perut misalnya ular dan siput. Selanjutnya, organ gerak hewan udara. Hewan yang menghabiskan sebagian besar aktivitasnya di udara bergerak menggunakan sayap. Contoh hewan yang bergerak menggunakan sayap adalah burung, kelelawar, kupu-kupu, dan capung. Berikutnya, organ gerak pada hewan air. Hewan yang hidup di air sebagian besar memiliki organ gerak berupa sirip dan ekor. Contohnya, ikan, paus, dan lumba-lumba. Ada sebagian kecil hewan air yang bergerak menggunakan tentakel, yaitu gurita, cumi-cumi, dan ubur-ubur. Nah, materi pembelajaran pada hari ini sudah habis. Selanjutnya, kalian akan mengikuti kuis. Kuis ini bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan kalian mengenai organ gerak manusia dan hewan yang telah kalian pelajari sebelumnya. Siap? Mulai! Hai anak-anak, masih semangat bukan setelah mengikuti kuis tadi? Bagaimana kuisnya? Sulit tidak? Kalau kalian memperhatikan penjelasan ibu sebelumnya dengan baik, pasti kuisnya tidak akan terasa sulit. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ibu akan memberi kalian tugas rumah. Perhatikan dengan baik ya instruksi berikut ini. Jika kalian masih belum memiliki gambaran mengenai langkah pembuatannya, coba perhatikan proses pembuatan alat peraga milik Bu Gita yang tadi ditunjukkan kepada kalian.
Ya, sampailah kita ke akhir pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini bersama Ibu? Menyenangkan bukan? Kalian juga pastinya sudah memahami materi mengenai organ gerak manusia dan hewan. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.